Shalom dan selamat malam semuanya. Puji Tuhan, saya bersukacita bisa kembali menghampiri saudara dan sharing firman Tuhan setiap malam dalam renungan malam ini. Saya bersyukur dan privilege buat saya bisa menyampaikan firman Tuhan yang menjadi juru bicara dan kepanjang tanganan Tuhan dalam hidup saya. Saya berharap pelayanan saya ini bisa menjadi berkat dan saudara membantu untuk menyebarluaskan pesan firman Tuhan yang saya sampaikan melalui renungan malam ini sehingga sebanyak mungkin orang bisa diberkati. Haleluya, pada malam ini saya kembali akan menyampaikan renungan malam sebelum saudara tidur dan beristirahat dari 2 Timotius 1 ayat 7. Ini adalah ayat surat kepada Timotius dari Paulus yang merupakan bapa rohaninya, dan Paulus memberikan banyak sekali nasihat dan wejangan kepada Timotius. Timotius adalah anak muda yang dipercayakan oleh Paulus untuk menggembalakan di Efesus, dan ada banyak tantangan yang Timotius hadapi sehingga kelihatannya Timotius sudah mulai mau menyerah. Karena itu di dalam suratnya yang kedua ini di pasal 1, Paulus kembali mengingatkan Timotius agar tetap mengobarkan karunia yang ada padanya yang sudah ditumpangi tangan oleh para penatua termasuk Paulus. Dan Paulus mengingatkan juga Timotius bagaimana iman dan kualitas hidup Timotius terlihat melalui neneknya Lois dan melalui ibunya Eunike yang memberikan kontribusi untuk perjalanan rohani Timotius. Dan Paulus juga menasihatkan dalam ayat hafalan kita malam ini, yaitu dalam 2 Timotius 1 ayat 7 yang berbunyi demikian: sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, inilah salah satu elemen juga yang penting dalam hidup kekristenan kita saat kita mulai kehilangan arah, putus asa, dan kehilangan semangat. Tuhan mau agar kita memiliki roh yang membangkitkan. Roh apa itu? Yaitu bukan roh ketakutan, namun roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kembali kepada konteks Timotius yang mengembalakan di Efesus. Dalam keadaan yang tertekan, Timotius diingatkan oleh Paulus untuk come on, jangan takut lagi. Karena sesungguhnya Roh Kudus yang ada dalam dirimu itu lebih besar dari apapun juga, dan Ia tidak pernah memberikan roh ketakutan kepadamu, kepada Timotius. Namun roh yang ada dalam kita itu adalah roh yang memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan saya percaya setelah Timotius menerima ini, pesan ini, dia kembali semangat dalam melayani Tuhan. Dia semangat untuk berjalan bersama Tuhan dan tidak peduli apakah ada tantangan atau tidak di dalam pelayanannya, termasuk dari guru-guru dan nabi-nabi palsu. Dia akan maju terus di dalam Tuhan. Kiranya ini juga menjadi penyemangat bagi kita. Kita harus sadar sebagai orang percaya bahwa di dalam diri kita itu ada Roh Kudus, dan Roh Kudus Tuhan sendiri yang berdiam di dalam kita bukanlah roh yang memberikan ketakutan kepada kita, namun Ia adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi orang percaya itu tidak boleh loyo karena ada Roh Kudus di dalamnya. Dia harus kuat karena dia roh yang memberikan kekuatan. Dia bukan hanya roh yang memberikan kekuatan, dia juga roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Sehingga kita bisa hidup dengan penuh disiplin, mengatur hidup kita sebaik-baiknya, organize, planning, dan merencanakan semuanya dengan baik. Inilah hidup kualitas anak-anak Tuhan. Karena itu biarlah roh yang membangkitkan ini tetap berkobar-kobar dan menyala di dalam kita. Kalau pada malam ini saudara mungkin berpikir sudah mau menyerah dalam hidup ini, jangan putus asa. Percaya bahwa roh yang ada dalam diri saudara, yaitu roh Tuhan sendiri, Roh Kudus, akan membangkitkan dan memberikan kekuatan kepada kita yang lemah. Hanya tugas kita adalah taat,
dan percaya sepenuhnya kepada pimpinan dari Roh Kudus dan mengikuti apa yang Ia mau kerjakan dalam hidup kita. Saat kita fleksibel seperti ini, Tuhan akan terus menyatakan rencananya dalam hidup kita, dan Tuhan akan balikan masalah menjadi kemenangan. Tuhan akan menjadikan problem dalam hidup kita untuk menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga orang lain pun dikuatkan. Biarlah roh yang membangkitkan ini terus ada dalam kita dan terus kita nyalakan di hati kita. Tetap semangat di dalam Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua, dan biarlah kita bisa tidur sepanjang malam dalam naungan Tuhan, dan damai sejahtera Kristus memerintah hati kita, sehingga besok pagi kita boleh bangun dengan kesehatan, kekuatan tubuh, jasmani, jiwani yang kuat di dalam Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.